Berarti ini dari apa yang ada ini dari Kompiang apa dari? Ya, dari Kompiang Dumun. Kompiang Dumun iki kan plingsir yang niki madan natah niki merajaan kapal gitu. Kapal. Kapal. Merajaan yang niki maksudnya merajaan kapal. Ya, kalau diberikan sebuah pemahaman nih adanya nih ampura niki di zaman pida nih kebiasaan odah-odah yang niki sampun mekebar dalam artian yang ngomongin sastra, ngomongin perbekal, ngomongin pejabat dan sebagainya, sastra undagi niki sampun niki wonten kalau tidak salah 4 pelingsir. Ada 4 pelingsir, ada nih khusus di bidang sastranya, di bidang kepemimpinannya, di bidang baliannya, di bidang undaginya. Dan kedumun, nah mungkin pun api ya, Kompiang di Dumun menurut cerita Bapak, ya pernah mendapatkan sebuah pembelajaran serang hidup dan dari Sidemen Ring Sanur tentang masalah keundagian barong khususnya. Berarti murid langsung dari? Ya, nika boleh habis itu nyarangan pelingsir iki kan ya, melajah. Akhirnya ya boleh ngayah ring beberapa desa bahkan di beberapa tempat nih ada yang barong, ada yang rangda dan sebagainya. Nah sampai suatu ketika meninggal bapak yang mewarisi. Nah wenten dalar bapak berapa ada anak? Bapak cowok 4, cewek 1. Apa diturunkan ilmunya tuh? Nah sebenarnya nika dah dari bapak kami tengah ya sebagai seorang anak karena dulu kan kami basicnya adalah pesilat. Pesilat ya dalam artian kesana kesini lah ikut komunitas, ikut lomba pertarungan. Namun dari kecil bapak memang sudah mengajarkan kami tentang berkesenian, tentang masalah keundagian, barong, rangdo, ogoh-ogoh. Bahkan bisa dikatakan bapak di tahun 90-an sebagai salah satu pencetus ogoh-ogoh di Denpasar. Ogoh sampai bapak imajinasinya tidak bisa diprediksi. Hari anang gogoh, hari anang barong dan sebagainya. Bahkan pada saat zamannya Gubernur Prof Mantro di Pesta Kesenian Bali, bapak dimintakan tolong untuk membuat barong yang ada di seluruh Bali. Barong macan, barong bangkung, barong asu dan seterusnya barong ket dipentaskan di PKB dalam pawai parade. Nah, darah seni ini kan mengalir beliau. Di satu sisi darah seni tetap dari kecil berkesenian, di sisi lain petajan jalan, ya silat mejagoran jalan, tetap jalan nih seimbang nih. Kalang tajan bapak limo lah setiap kalang tajan. Ayam 200, 300, 400 kurungan ya. Ya niki wau muasta kleret, betet dan sebagainya dulu bapak pun menduwe. Menduwe 300, 400 tiang ngecel siap sebang-sebangnya. Moreh yang siap ngalih kendan ya depan ampura niki kan kotoran samping nika mem borehin pidan cara gitu bang jam Kenton setiap hari mentajan jalan, berkesenian jalan dan sebagainya niki mah jagoran jalan. Ya. Jangan salah beliau. Kita niki unik kalau ngomongin narkoba dulu ya di tahun 90-an kita sudah SMP waktu itu ya tetap lingkungan di sini. Narkoba, miras, ya judi dan sebagainya. Tapi syukurnya Bapak kuat ya. Pokoknya kalau kamu berkelahi oke. Kalau kamu minum jangan di tempat sembarangan. Tapi kalau sampai kamu narkoba, kamu bukan dari gases itu sendiri. Tapi lingkungan di sini sudah benar-benar kedan. Akhirnya berproses. Tapi uniknya Bapak tetap konsisten tentang berkesenian. Biar teman mentajan dan sebagainya. Tetap berkesenian. Yang juga nggak paham, Bapak buat wadah, ya melajah dan sebagainya. Anak nomor 1 diarahkan ke Blind yang nomor 2 tamatan sarjana seni, ya magister seni, khususnya seni rupa, mengamar, diarahkan. Tiang tenuning, tiang ten bisa ngewayang, ten bisa nopeng, tapi topeng wayang sudah disiapkan sama bapak. Tiang udah masuk ke pedalangan, masuk ke SMKI, bolos terus. Masuk ambil petajan terus gitu kan. Ajak atennya ajak ngeblank niki. Bedik sing kene ada melajah, tapi bapak masuk dini. Tuh. Setelah semuanya akhirnya kita juga nggak paham. Dan Dumun pura niki kan kecil, cuma 4 mau saja satu. Proses Bapak meyakini kan hal itu. Proses akhirnya menjadi pura dalam batu sari, disahkan secara skala, setelah baru kita bisa merasakan seperti niki. Ya, dan kita pun nggak ngeh, ternyata anak-anak juga mengikuti. Ya, ada yang demen melukis, ada yang demen tentang masalah Dharma Wacana dan sebagainya. Anak adik Jero sendiri? Ya, nomor 1 sedang dia tentang masalah Dharma Wacana, tetapi dikombin sama dia ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia.
Kenten dia ikut pidato, yang mengikuti lomba tidak berharap untuk mendapatkan juara, tapi untuk mengetes mentalnya, nyalinya, keberaniannya untuk menghadapi audiens masyarakat banyak. Yang nomor 2 demen ngelukis ya, seperti kakeknya. Sampai saat ini pun yang tidak percaya bahwa anak bisa seperti Nike. Belum lagi ponak-ponakan yang lain, artinya yang mungkin percaya dengan faktor genetik keturunan itu ya. Warisan ngeklek ya dan sebagainya. Brand yang nomor 2 yang tamat tentang masalah seni rupa, mungkin karena bapak sudah tidak ada, jak menjelap ke pemangkuan. Seluruh sulunggih pemangku, sulunggih dah yang ada di Bali yang tercatat di Parisada nih kok hampir semua diajak makan dan berteman dan sebagainya. Yang dengar anak-anak juga pernah jadi bangki-bangkian itu gimana? Ya, memang sih di Ases kan salah satunya kegiatan yang dilakukan itu kan celonarang. Celonarang ada untuk sebuah drama seni pertunjukan. Anak-anak juga sering yang Pak ngapain itu kan takon anak muda nih dan sebagainya. Pak Kang Igal celonarang dilihat dari YouTube dan sebagainya, bangke-bangkean dan sebagainya. Nah, pertama kali dia jadi bangke-bangkean sekitar kelas 3, kelas 2 ada 2 kelas 2 SD. Ya, SD. Pas kakek sedang meninggal, udah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Habis nikah, ya pas di Puro di Gases sama di Puro di Banjar, Puro dalam Gunung Sari, kita uji nyali keberaniannya dia mau nggak? Dia mau tes. Habis itu dia tidur di sana, habis itu ngayah, kita taruh di kuburan. Ya gimana? Nggak ingat, tidur lelap dia. Itu apa sebenarnya yang terjadi ketika orang jadi bangke-bangke? Memang dimatikan atau memang nggak seperti kita kan ketakutan melihat apakah tidak di undang-undang lihat sing ada yang sakit caplok kok. Sebenarnya kita memberikan pemahaman ditonjok ya caplok. Sebenarnya kan kita mungkin dari bapak tiang beliau mungkin ke anak-anak ya. Mungkin yang lebih kita tanamkan ke mereka ini adalah nilai estetika budaya. Ya, tentang keindahan, tentang etika juga ya. Tenjuk ujuk-ujuk tentang spiritual, tentang bawaan ini gitu dan sebagainya, nyanan spiritual ya jadi dan yang etikanya dia ngajarkan, estetika dalam kesenian dia ngajarkan apa sih Pak suksemane nak dari watangan celonarang yang berikan dia pemahaman umum kene nak raga serada ngatur ayah, bahkan bukan hanya tentang harta berana tapi jiwa ragamu pun kamu persembahkan untuk hidup Betara, bukan untuk kontestasi mau blok ajuman. Bahwa ketika kamu belajar mati raga dalam tatanan celonarang, di sana kamu diharapkan bisa mengendalikan dirimu, emosimu, satipumu dalam diri, mangda iraga eling tugas dan kewajiban raga hidup. Dan memberikan pemahaman seperti itu sampai suatu ketika celonarang lihat center anak yang cowok nage SD nih kok. Ya kelas 3 beda 2 tahun serang buat nih. Tapi yang di Puro kan dumunan nih kok. Ya suatu ketika ngadang celonarang ringan center, yang cowok minta, "Pak, Gana kasih dari watangan mendadak gas nikah nage lihat center lagi di watangan sing ada strategi napi lah. Buatnya sampun tidur ya harus panggil kan bener di watangan gitu. Nah, berarti kan yang di sana lihat dia ada ketertarikan untuk mempelajari diri dan sebagainya. Nah, itu bukan sebuah kontestasi yang dia ngajarkan gitu. Bukan kontestasi mau blog aja manggases tukang undang, panak ada tukang undang, tidak seperti itu. Dia ingin mengajarkan bahwa biarpun kamu pintar, tapi ketika kamu tidak berani menunjukkan kepintaranmu tetap dalam tatanan konteks pengendalian diri, ya kamu tidak akan bisa menghadapi masyarakat banyak. Ya seperti kata dalam tempurung, liu maco, tapi sing bani pentas. Liu nawang dia ngajarkan dia nyali dumun. Ketika dia memiliki sebuah keberanian, baru yang buatkan dia garis benang merahnya. Kamu berani dalam bidang apa? Oh, yang berani dalam bidang menggambar. Oh, belajar tuh tunjukkan dulu kepada orang. Ya kan sampai yang testimoni dia kemanapun dia biar dia sendiri ngatur rencana. Yang berikan dia pelatihan, kan dia cara kak nih pidan, yang turunkan dia. Kakeknya orang tegas, tegas kalau anak-anaknya males, lambat dan sebagainya, dan raos yang dipakai. Di kan pernah dites juga di Setre, anak-anak juga di begitu. Semua anak-anak juga seperti ini ya. Taruh di Setre, kan ya jam 10 malam ke atas. Sing wenten nepung napi sakit. Dikasih menurut ceritanya dia. Tujuan tiang dulu nak dilatih serang bapak. Mau nak mecanang sari setiap sandikala. Mau nak mecanang sari setiap jam 10 malam ke atas. Tujuannya apa? Ya untuk kamu hormat, bakti kan Betara. Terus tiang keliling desa pusat dalam ring pura dalam pekerjaan sebagai mengatur canang sari, Jawa Tengah, Jawa Sisi. Tujuannya supaya kita dilatih. Akhirnya tiang wariskan ke anak-anak. Waktu kemarin pun tiang suruh anak sama keponakan
Mau ngatur rencana mau orang pura. Bos nikah lambat laun mau ngatur rencana yang setro anak muda apa? Ya ngatur rencana aja biar kamu sehat, biar kamu selamat dan sebagainya. Tujuannya napi ya? Uji nyalimu, uji keberanianmu dan sebagainya. Ya bukan untuk apa-apa, tapi di yang sebelumnya sampun nasico kan leluhur sesuatu supaya beliau tetap menjaga ngemit nah alit tujuan yang napi ya ingin dia mewariskan apa yang diajarkan sama bapak. Pengelah ya istilahnya tanggung jawab. Akhirnya yang lepas di kuburan, pisah dengan safety yang benar. Ya yang sudah diam ya diam. Yang sudah. Berarti ada perlindungan dari orang tua. Ya tetap nikah kan perlindungan tetap dari orang tua, bukan hanya sekedar kita melepas kan seperti nikah nasico lah intinya. Bisa yang lepas setelah beberapa jam, habis itu yang panggil besoknya cerita. Gana lihat seperti ini Pak. Caca lihat seperti ini orang gelanding-gelanding dan sebagainya. Terus kamu lari? Enggak. Takut. Tapi enggak lari karena papa enggak ngasih lari. Nah, habis itu diam dia. Ingat pokoknya enggak boleh lari, enggak boleh sing dan mulai dia karena kan kayak nepidan ngajin tegas ya asal kamu pulang kamu enggak bakalan papa ampunin kayak dan cerita aja. Udah diam dia sana. Akhirnya sudah yang rasa cukup yang telepon, yang di rumah, yang enggak ikut. Yang di rumah, yang telepon gininya pekandalan istilahnya. Begitu udah selesai, ajak anak-anak pulang. Oke, pamit Nas, kamu pulang. Sampai suatu ketika pada saat ngerehan pelawatan Ricky, ya ada yang setelah pecatu ya yang bagi mereka di sebuah gundukan duduk. Ya tujuannya bukan kontestasi, tujuannya dengan aturan yang jelas, legalitas yang jelas, perkara yang jelas, SOP lah yang jelas, yang lakukan itu tujuannya ya supaya dia mengenal dirinya siapa. Supaya dia belajar untuk mengendalikan bahwa petang lemah ada pangedang atap sing dadi raga merka sing dadi raga sombong kan seperti itu. Itu yang dia lakukan untuk anak-anak. Ya kendati pun orang berbicara apa ya terserah lah. Dan rahasia untuk menjadi watangan itu apa sebenarnya? Keberanian saja. Ya, kan ada yang jadi watangan itu mabuk gitu. Niko tan buron diangge. Lah matian kan yang titiang ampura niki ketika yang melakukan sakralisasi salah satunya calon arang apapun itu satu pun tim tiang tidak boleh ada minum, satu pun tidak boleh biar dikatakan akele doang kele bisa mengendalikan dan karena tiang tidak mau seperti niko apapun itu. Kalau sabuk itu bawa sabuk pangsing keles ngon telanor kan biasa. Ya pangsing keles kan ya tetapi tan Dumun leluhur. Berarti kita ketulus ikhlasan menyerahkan diri kepada itu prinsipnya tiang. Benar. Sing ten ngapa apa pangsing beleh bidan di kompiang tiang liu ngelah para buat gandan sapu tangan berupa kekebalan besi kuning. Oke. Pada waktu dulung pura niki ngadag. Semua sudah diperlindungi sama Bapak bahkan dikasih minta orang lain. Oh enggak terpakai lagi. Enggak terpakai lagi. Jadi sekarang intinya adalah penyerahan diri. Oke. Tan napi male dan nyerahang diri suat serahne bang nunas kan sami itu terhindar dari serangan-serangan. Lain halnya orang yang pingin menantang kan itu beda ya. Tiang-tiang dan purun memakai apapun itu pokoknya prinsip yang dijejeng ayah ngatur sembah malu ya SOP-nya jalan bareng ayah. Ya ini yang benar, ketika kita menyerahkan diri total kepada beliau, maka beliaulah yang menjaga kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Demikian obrolan ringan tentang watangan. Oke, sekarang kita akan mau adakan pelatihan atau apa disebut seminar kerauhan. Nanti manfaat yang mereka dapatkan peserta kita gimana? Ya, yang dulu-dulu yang pernah yang lakukan berkolaborasi dengan PSN, Pindahan Sanggerahan Nusantara, dengan PHDI, dengan beberapa desa setempat, baik pun kampus dan sebagainya Niko, yang pernah mengadakan seminar pun Niko, tetap bergandengan seperti yang diadakan di Pesraman lah Niko, ya dengan Dr. Rai dan sebagainya pun Niko, bahkan ekstrimnya kemarin kan sempat yang laksanakan di setrata di dalam kuburan Niko, setrata pun Niko. Nah tujuannya satu yang penting kita bisa mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Iraga di Bali itu nanglah budaya. Salah satunya lah budaya kerauhan. Beda dengan kerangsukan dan kesurupan. Bahwa kerauhan itu memang tradisi masyarakat Bali, di mana SOP-nya jelas. Ada mandalanya, tempatnya, ada yantranya, upekara simbol yang dihadirkan, ada tantra kekuatan, ada
aksara atau ucapan yang suci kan seperti itu yang tiang hadirkan kemarin, bahkan sempat mengundang para pemangku balian dan sebagainya sulingnya yang memang menekuni di bidang tantra berawa itu atau demen kesaktian lah. Tak undang berikan edukasi pemahaman secara budayanya apa itu budaya estetika spiritualnya apa, secara kedokterannya, psikologinya apa, apakah itu termasuk hipokondria dan sebagainya, kecemasan yang berlebihan, itu yang tiang berikan. Habis itu tidak sampai istilahnya iraga nika memberikan sertifikat atau apapun, tidak. Tapi kalau ini ingin dikemas, ya lebih profesional lagi kan bisa saja kita lakukan di mana kan seperti nika. Nah tujuannya nika ya mengedukasi, memberikan pemahaman bahwa dalam tatanan kerawahan pun nika jangan sampai terkesan dalam tanda kutip ajawero. Kan banyak yang kerawan seperti nikel. Meskipun dia punya SIM, dados mangku, dados balian, pekudan, persadak, apapun namanya, apalagi tidak punya SIM. Ketika ada ranah sakralisasi terjadi seperti nikel, mereka menyalahgunakan aturan tersebut, ya bagaimana skalanya tindak tegas daripada perjuru. Ya kan, tidak tegas daripada pemangku itu sendiri. Sanksi pidana perdatanya seperti napi, awingnya seperti napi berbicara. Ya, niki yang sebenarnya kita perlu tegaskan. Nanti setelah edukasi ini kan mereka tahulah membedakan mana kerauhan yang benar, mana kerauhan yang tidak benar. Sampai saat ini kan kita barometernya tidak ada alatnya. Kalau seperti istilahnya pancadatu mungkin karena benda, ya bisa kita prediksi. Ya masnya apa, kadarin api, perak napi, sehingga ditestimoni oleh pengkaji dari Australia kalau tidak salah nika, ring Nusa Dua, nika ditestimoni pancadatu asli dengan tidak asli pada saat hujan pinggir jalan, ternyata nih asli pun iki terbentur petir dan ruang sekitarnya cetan pun, ya berarti kan bisa dikatakan bahwa pancadatu yang asli ini kan sebagai salah satu penolak petir. Kan seperti ini kekuatannya seperti lempuyan itu kan mengandung emas semuanya, pancadatu yang kuat, makanya dikatakan bersinar seperti nikel. Ketika niki palsu pancadatunya ternyata dia terbakar semuanya pun nikel. Bahasa sederhananya mirah podian kan, mirah sing asli, kemudian plastik dipakai. Nah itu salah satu kalau kerauhan sampai saat niki tidak ada alat, belum ada alat yang bisa kita hadirkan. Kemudian sedang perkara kudian nyelap pengalat kali kan sengidang. Nah. Jadi tetap kita pakai acuannya lah tatua susila dan acara. Tatuanya pun kan tatua nya kerauhan. Nak muda sedang kerauhan aneh. Di pura, di mall atau kengkian. Kan di Pekanang apa kengkian kan? Tatuannya tatua dumun. Siapa yang dihadirkan? Etikanya, aturan mainnya mungkin, SOP-nya, ngelasim apa sih? Biasanya ngelasim, boleh penur napi titan. Kan seperti ini dalam rangka apa dia kerauhan, odali pura dalam, dada sadag niki sadag pengarap, napi sadag penyamping. Kan seperti ini sadag pengarap, man penur apa sih dalam rangka ini? Karena niki pura dalam, dua desa. Nah, kan banyak jenis niki prasadak yang akan diundang. Acaranya upakaranya napi. Apakah ada dasar upakara penur? Di sini apakah ada dasar upakara penur neden di Betara? Selama ini hanya itu yang kita pakai barometer. Baru turunannya makin acaranya. Ada rak beramne tatabuhane, ada segehane, ada posuciane, ada SOP mawintan masakap mendatang. Itu yang kita pakai untuk sedikit tidaknya memberikan batasan bahwa ini kerawan dewa buta napi kenan. Etika mungkin ya asal ada nak ngujar hala, meci, jak bebutan meneng. Asal subuh nak ngentung gambar dan sebagainya bebutan meneng. Asal ada nak ngomong halus, cening, suksemo, nira dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya menten nira ngemet karyani dewa, dajan rumah nih, delot banyar, delot pura, menjudutkan, menjelekkan, meresahkan, bebain betul. Dan bebutan karena dia sadar dengan dia ucapkan, tapi tidak bisa mengendalikan dengan apa yang dikatakan, tapi menjudutkan, meresahkan. Karena kita kembali narik dari benang merah sastra politika, Tuhan Maha Pengasih. Yang sampai ada Betara nyeleang, berarti jak bebayanan dewa betul. Ngaku dewa. Hanya itu yang kita pakai. Ini ilmu ini yang mereka akan dapat. No, benar-benar butuh. Ya, makanya Jan Banggul pun nama lainnya daripada juru sapu. Ya, diperkuat dengan puri, perjuru itu sendiri harus tahu dia apa yang dibuat. Dia adalah Jan Banggul pura dalam, kita contoh niki. Jan Banggul niki harus uning ketatuan yang dalam. Makanya nama lain daripada Jan Banggul kan juru sapu. Tiap hari ya nyampat di pura. Berarti dia harus mengenal, ini gedong dalam, ini gedong sindap, ini tajuk dan seterusnya. Minimal dia berinteraksi. Karena tiap hari nyampatin pelinggi hidup Betara, ada komunikasi batin yang dilakukan. Ya kan, sebenarnya dilindungi oleh puri, perjuru itu sendiri. Nah ketika Jan Banggul ada upacara apapun itu, kan Jan Banggul ada orang tiang blok, sinawang apa, dak menang, niki medue permas, ada prasadak, pegabeh istilahnya. Pengabih pun niki harus terkoneksi dengan Jan Banggul niki nyen kerauhan nih
Pang bani jangan banggol sing benar nih di sisi peragatin. Ya, kira untai tangnya. Mendan kentan Berarti rancu. audiennya bisa benese. Iya. Klien, pemangku. Oke. Makanya Berapa jam kita bisa lakukan pelatihan ini? memberikan pemahaman terlebih dari 1,5 jam, nanti kebanyakan dialog. Ya. Dialog, 3 jam ya, mungkin 3 jaman, dialog. Habis itu setelah kita berikan yang sebenarnya mengharapkan hasil daripada seminar ini diperkuat dengan tokoh budaya, tokoh majelis adat, sehingga harapannya niki menjadi sebuah pararem, ya kan? Nah, bukan masalah benaran salah, sesuaikan dengan simo dristo yang ada di sana. Hasil daripada seminar ini biar bisa dari kajian psikologinya, dokter itu sendiri, dari kajian filsafatnya, dari kajian adatnya, hukumnya punika, kolaborasi puniki yang harapkan menjadi sebuah buku seperti yang buat kerawahan punika, punika yang rasa belum sempurna, bakto ke desa adat. Biar desa adat yang tidak memiliki tradisi kerawahan, tapi karena zamannya sudah berubah, mendadak ada kerawahan, dibuatkan ya aturan. Meskipun awi geseng ada pararem ya, sehingga yang ada nak melanggar dan sebagainya, apa sanksi adat yang bisa kita berikan? Menbok itu tegas adat, sehingga ada nak bani kerawahan. Iya, betul. Tapi kan niki bahasanya bani-bani kenira, bani-bani kena kerawahan itu banyak yang seperti ini kok. Kadang mesti ngantem-ngantem. Banyak. Kalau kita nggak kenten bejero, kalau kita nggak memahami kerawahan dewa, jadi contoh bejero. Menurut cerita tetuan di tiangan ring sung metan kenal. Ampura bisa niki di Tangojah. Idam berdua sesuatu berupa gandrung. Ya, di mana dalam cerita gandrung punika putri yang sangat cantik. Ya, karena salah persepsi, salah komunikasi diperebutkan oleh dua keturunan raja puniki. Ketika niki sungsunga bakto kesakianan, berane Iadi Ibli yang bertanggung jawab, tapi saling salah persepsi lah. Sehingga niki menjadi sebuah perebutan. Putri cantik niki. Niki, napi wasannya dalam Gopala, salah dalam napi melesikin di Kampura, bisa yang lupa. Setiap tangkil kesakianan niki dua, putri niki sering meliring dalam suung niki tangkil, ini kerawan nak menjaguran. Ini kerawan menjaguran, ngerebut niki sesuatu niki, sehingga sekali, 2 kali, 3 kali terus kan maka niki tenten lunga, pang tenternya. Ada masih bertaruh kerawan dalam kondisi kentan, tetapi ini diyakini dengan proses yang benar karena ada historinya seperti niki, kan? Pasti nyana naga istilahnya, apakah kerawan niki ada pilah-pilahnya? Ada berdasarkan tradisi keyakinan masyarakat. Lalu niki yang heran, benar nak sedang melaspas Pasupati Rangdo niki. Kerawan jak pate macaguran, tuh kamegarang nebuak Rangdo niki. Ternyata di satu adalah pengabih Rangdo puniki, yang di satu di sini ingin mintuan Rangdo puniki. Berarti karena nikah kan sifat apara bakti ya, Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbol. Berarti simbol-simbol itu secara langsung adalah sifat-sifat keinginan manusia itu ada dalam simbol itu. Bernikah. Itu yang perlu dipelajari lagi. Kan adi betara menjagur, adi betara kene ketika dari dalam tatanan Tuhan, dewa dip sinar suci de betara, Tuhan mari dados betara, nak bataran linggih de betara, betian raga para yang manusia bani. Beragong lah kena atau kengken, yen dip Tuhan kan beda jauh gitu. Kentan, ki sebenarnya yang kita buat nanti tulis, habis itu kita tawarkan ke desa-desa. Ya, nanti mungkin melalui pesanan bijero. Bisa di pesanan. Kemudian dan ada masalah. Tapi yang tiang pejatian kan sih cukup. Yang dot yo kenan izin kerao, izin segan dan sebagainya. Yang kelugro ring puro dika, ring dalam dika, lore setro dika, biar luwung karena tempat yang akan ada wantilan di pura. Ya, karena tempat itu mandala itu sangat berpengaruh. Besar untuk menarik sugesti itu, kan? Karena kemarin lalu yang sempat berdialog dalam diri, dadi ya boleh tidak yang bersifat pingit itu dipublikasikan dalam tanda kutip sebagai salah satu pengajaran mengedukasi masyarakat. Kalau edukasi pasti bisa. Kan seperti ini kok, karena yang ngomongin kerauhan itu kan pingit nih kok. Ya akhirnya yang berdialog. Habis itu tidak berdongi, nunasice lah, entah itu halu atau tidak. Yang mendapatkan jawaban, termasuk yang diskusikan dengan beberapa senior, sepingit apapun sebuah ajaran tersebut, ketika proses ruang dan waktunya benar, kalau ayun yang duasanya benar dan tujuannya patut, bisa, tapi tidak dipakai ajawere untuk sebuah kepentingan konten. Kan seperti ini kok, tapi kalau untuk mengedukasi, menyadarkan masyarakat bisa, disebarluaskan pun bisa dengan aturan yang jelas. Ya api dah dos. Nah ini yang pentingnya kan
perjuru, pemangku itu bisa membedakan mana Benar. yang kerangsukan, mana yang kerawan. Kerawan. Itu aja. Itu aja. Kan tujuan penting ini. ya, tujuan kita kan Masih terus ya kerauhan kan. Orang kerauhan padahal masalah pendidik. iya, gitu. banyak nih. Oh, yang ekstrem nih kan daerah Bangli nih kan. Ragane cuma 100 kakak, mau duit tetegan kurang lebih 7 atau 9 puro. Tiap 6 bulan, tiap tahun ngodal terus. Plak lacur, suatu ketika ada masalah, tapi nak ada kelayon sekar, nak mati. Habis itu kan mesinnya pura. Ya. Habis itu suatu ketika nak nunas tirta, dan jero mangku pusah, buka gedong kan, ternyata ada nak metapo di tengah gedong kan. Kan bojok cemar, Bang. Ya. Akhirnya mungkin karena tidak ada aturan tentang bagaimana itu, tentang kerauhan, iman puisi, ucap, Tanpa akhirnya izin ya, juga diusir. Kan singidang kedidian usir, karena keluarga ini lah, bawa satu kakak hilang, keluarga di samping lah, bawa hilang, Win. Terus kayaknya kan bisa nelahan-lahan raga. Terus apa solusi yang kita lakukan? Rangkul ya, buatkan para ramawi kita bagaimana, didik dia, bina dia. Oh niki kalau sekan dari Balian, dari Pekadalan, baik. Dijus tadi kasusnya di Pura Pusah, edukasi dia, tutur ini kan ada jero mangku, lukatin ya, setelah lukatin sampai nuju Odalen, baru dia wintan kan, paling beten malu wintan Sari, Saraswati, sampai ragane eling, edukasi skala terus nikah tedona ida batara tunas bawah skala kudiang nih, kalau ada sapi niki, kalau tetap dia seperti nikah tapi sistemnya udah jelas, itu dimaksud dengan kewinehan atau keselang. Yang teden batara tetap ya kini, tapi sadar ya. Ya, tapi kan ngaduk-ngaduk. Jadi mensing yang tidak dijelaskan, tidak dibuatkan aturan, mulai masyarakat biar agak bingung. Telah sisya, nya najak ngodalan 9 pura kan. Pokoknya bagaimana caranya jangan sampai masyarakat ini ngamul, ulian lah dengan ketidaktahuannya dia, bina rangkul ya. Kul ya, mendot dia kalau di pengaya, benin ya. Kan seperti ini kan, dadanya masyarakat rentan roh ya. Tidak menutup kemungkinan di samping terah, karena zaman seperti niki, pengomong pura dalam, ternyata niki ke Daud ya, bisa kan ini kan nyaluk niki, ya kan, karena pura niki adalah milik bersama, tidak menutup sebenarnya bersihin ragan, pangedang nyaluk niki kan. Oke, udah obrolan santai. Minum dulu, tetet, cuma minumnya di kelumpu.